Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nala Siti Sopiah dengan NIM KHGC 19027 kelas 2A S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai obat antibiotik yaitu metronidazole. Yang pertama yaitu pengertian metronidazole. Metronidazole adalah antibiotik yang memiliki aktivitas antiprotozoa dengan komponen kimia heterosiklik diturunkan dari bakteri penghasil antibiotika Streptomyces. Metronidazole digunakan sebagai terapi lini pertama untuk berbagai macam penyakit seperti trichomoniasis, colitis yang disebabkan oleh Clostridium difficile, bakterial vaginosis, amoebiasis, dan giardiasis. Kemudian yang kedua adalah mekanisme kerja metronidazole. Metronidazole dikenal sebagai antibakteri, antiprotozoa, dan radiasi sensitizer. Antibakteri dalam mencegah penyebaran agen infeksi atau membunuh agen infeksi. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesis asam nukleat dengan merusak DNA. Sebagai antiprotozoa, metronidazole bekerja dengan mendeteksi protozoa tersebut. Sedangkan sebagai radiasi sensitizer, metronidazole efektif merusak sel yang tidak diinginkan. Yang ketiga yaitu farmakokinetik. Farmakokinetik metronidazole berupa aspek absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Yang pertama yaitu absorpsi. Bioavailabilitas metronidazole adalah sebagai berikut. Yang pertama, 93-100% bila obat dikonsumsi per oral atau diberikan secara intravena. Yang kedua, 60-80% per rektal. Yang ketiga, 20-25% per vaginal. Konsentrasi puncak dalam serum pada pemberian per oral dan intravena adalah 10 mikrogram per mili setelah pemberian 500 mg metronidazole dosis tunggal. Konsentrasi puncak dicapai sekitar 1 jam setelah pemberian. Sedangkan pada pemberian rektal, kadar konsentrasi puncak diperkirakan setengah dari pemberian oral dan intravena, serta akan tercapai setelah sekitar 4 jam. Data mengenai absorpsi metronidazole per vagina masih terbatas. Diperkirakan bahwa kadar konsentrasi puncak dari pemberian 500 mg metronidazole per vagina adalah 2 mikrogram per mili dan tercapai setelah 8 hingga 24 jam. Yang kedua yaitu distribusi. Metronidazole secara luas didistribusikan dalam jaringan dan cairan tubuh dengan kadar yang secara umum sama dengan konsentrasi serum. Kemudian yang ketiga yaitu metabolisme. Biotransformasi metronidazole terjadi di hepar oleh enzim CY42C9 melalui hidroksilasi. Aktivitas antimikrobial berkisar 35-60%. Dosis tinggi tidak dianjurkan bagi lansia, pasien yang sangat sakit, dan disfungsi hepar. Hal ini dikarenakan pada kondisi tersebut akan terjadi metabolisme obat yang menurun sehingga menurunkan clearance obat dalam darah. Yang keempat yaitu eliminasi. Metronidazole 77% diekskresikan ke urin dan 14% ke feses. Metabolit obat yang terutama terdapat di urin adalah berupa hasil metabolisme oksidasi rantai samping. Kemudian sisanya sekitar 20% merupakan metronidazole yang tidak diubah. Renal clearance obat sekitar 10 ml per menit. Waktu paruh metronidazole sekitar 8 jam. Terapi pada neonatus memanjang sekitar 25-72 jam. Yang keempat yaitu farmakodinamik. Farmakodinamik metronidazole dimulai dari konversi molekul menjadi bentuk radikal bebas. Konversi ini terjadi di dalam sitoplasma bakteri atau organela spesifik protozoa dan menyebabkan obat menjadi aktif terhadap kuman yang memiliki metabolisme anaerob. Dalam bentuk konversi tersebut, obat akan bersifat sitotoksik
dan dapat berinteraksi dengan DNA molekul, menghambat sintesis asam nukleat dengan cara merusak DNA kuman. Kerusakan tersebut akan berakibat degradasi DNA dan kematian sel. Sintesis DNA dihambat dalam waktu 30 menit dan kuman mati dalam waktu 5 jam. Apabila konversi obat dalam sel kuman tidak dapat dilakukan dan tidak terjadi aktivasi obat, maka dikatakan sel tersebut sebagai sel yang resisten terhadap obat ini. Indikasi dan dosis metronidazol. Indikasi metronidazol adalah untuk kondisi-kondisi seperti bakterial vaginosis, trichomoniasis, giardiasis, dracunculiasis, Clostridium difficile colitis, dan infeksi entamuba histolytica. Dosis dewasa diberikan metronidazol 500 mg 3 kali sehari per oral selama 10-14 hari. Pada keadaan yang parah terkomplikasi, dosis diberikan 500 mg tiap 8 jam. Kontraindikasi metronidazol yaitu pada orang yang mempunyai alergi atau orang yang mempunyai riwayat alergi terhadap nitrominazol lainnya. Kemudian, kehamilan trimester pertama. Meski belum ada bukti ilmiah pada manusia dan masih kontroversi, namun pada hewan percobaan menunjukkan efek teratogenik pada fase organogenesis. Efek samping metronidazol pada umumnya ditoleransi baik oleh tubuh dengan tidak ada atau hanya sedikit efek samping. Efek samping yang terjadi umumnya hanya bersifat sementara dan kembali normal setelah obat dihentikan, seperti mual, muntah, sakit kepala, insomnia, pusing, mengantuk, dispepsia atau timbul ruam pada kulit. Kemudian penggunaan pada kehamilan dan ibu menyusui dikategorikan sebagai kategori B menurut FDA. Penggunaan pada ibu menyusui sebaiknya berhati-hati karena metronidazol diekskresikan melalui ASI. Kemudian resistensinya, bakteri patogen yang telah dilaporkan resisten terhadap metronidazol adalah Helicobacter pylori dan Sutrella sp. Dilaporkan terjadinya kegagalan pengobatan metronidazol akibat resistensi kuman, namun tingkat resistennya masih rendah karena metronidazol terkenal dalam hal keamanan dan efektivitasnya secara klinis. Maka obat ini masih diandalkan di seluruh dunia untuk tata laksana infeksi kuman anaerob. Kemudian, kegunaan metronidazol ini yaitu digunakan untuk pengobatan infeksi trichomonal vaginitis dan bakterial vaginosis. Lalu digunakan pada pembedahan dan sepsis ginekologi terutama untuk menangani infeksi oleh bakteri anaerob kolon. Kemudian sediaan intravena obat ini bisa digunakan untuk pengobatan tetanus. Nama merek metronidazol yaitu ada Flagyl, Metro, Flagyl 4, Flagyl 375, Metrogel, Metrocrim, dan Noritet. Metronidazol biasanya dipasarkan berupa sediaan metronidazol tablet, suspensi infus, kapsul, krim, supositoria, dan intravena. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai obat antibiotik metronidazol. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.